Pembantaian atau Pordam Ranting Ronggot yang akan disampaikan oleh sahabat Nur Widiawati SPD. Kepada sahabat Nur Widiawati SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil birri wal ma'ruf wan nahya 'anil munkar wal ma'asi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yashhadu mu'minina bi anna lahu fadlan kabira wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Ronggot, kepada yang terhormat jajaran pengurus Anak Cabang Ronggot, kepada Sahibul Hajah Bapak Abdul Munir Rasid Ensyas, dan kepada ibu-ibu muslimat Ranting Ronggot dan juga sahabat-sahabat Fatayat Anak Cabang Ronggot yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga limpahan berkah karunia yang tidak pernah putus darinya senantiasa meliputi suasana kita semua dalam melaksanakan segala aktivitas di alam dunia ini. Salawat salam atas junjungan Rasulullah senantiasa dikatuhkan dalam hati dan akal kita. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di alam akhirat kelak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembagi acara atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan atau ngawasan kalau belajar itu. Di sini kita ulas bersama tentang 1 Muharram adalah momentum introspeksi diri. Momen 1 Muharram adalah memperingati awal hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah Yasrib Madinah. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berhijrah bukan karena ingin beristirahat dan hidup tenang atau mencari dunia atau mencari tempat yang aman karena takut serangan kaum kafir Quraisy, akan tetapi hijrahnya Rasulullah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kandungan surat An-Nisa ayat 89 memberi makna bahwa orang-orang kafir hendak menjadikan kamu menjadi kafir sebagaimana mereka, maka berhijrahlah dengan ketentuan Allah dan berjihadlah melawan mereka. Dalam ayat ini Umar ibn Khattab mengancam kaum kafir jika mereka menghalangi perjalanan hijrah Rasulullah bersama para sahabat. Ketaatan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di dalam menjalankan perintah inilah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah kejayaan Islam. Dalam perintah ini Khalifah Umar bin Khattab pada masa
tahun beliau berpuasa atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut, beliau menetapkan tahun hijrah bagi umat Islam sebagai tahun yang resmi digunakan untuk semua urusan dalam pemerintahannya. Sahabat-sahabat fadail dan ibu-ibu muslimat yang berbahagia, kita yang masih hidup di zaman ini di dalam yang serba aman dengan lingkup kemodernan yang hampir tiada batas, perkembangan ilmu, pengetahuan yang sangat terbuka, kemajuan teknologi dan informasi menjadikan dunia ini kecil dan sempit. Masihkah hijrah ini perlu untuk kita lakukan? Ini sebuah pertanyaan yang harus mendapat jawabannya. Kenyataan kehidupan yang sering tersaji untuk mendengar dan pandangan kita saat ini menggambarkan suasana yang lebih menafikan kondisi zaman yang sedang kita jalani. Kesejahteraan umat manusia seolah lenyap di tangan penguasa yang sejahtera. Peraturan dan pengaturan tidak lagi memiliki ketataan hidup dalam agama, tidak berada dalam ranah keteladanan. Sistem perekonomian lebih condong melatih orang untuk hidup materialistis. Karakter budaya dan sosial hilang dari semangat kepedulian. Ilmu pengetahuan seolah-olah telah membelenggu kearifan dan masih banyak lagi ketimpangan yang membuat hidup ini tidak nyaman di alam yang serba aman. Sungguh, dalam peristiwa hijrah Rasulullah terdapat suri tauladan yang sangat tinggi nilainya. Di antaranya adalah mengajarkan kesabaran dari segala kesulitan hidup, mengajarkan semangat perjuangan melawan hawa nafsu, dan mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kehidupannya. Dengan sabar, kita akan memperoleh keteguhan jiwa. Dengan jihad melawan hawa nafsu, kita akan beroleh keteguhan iman, dan dengan bersyukur kita akan beroleh keduanya sekaligus menegakkan rasa hidup bersama di alam bumi ini. Barangkali ketika pelajaran ini, yakni sabar, jihad, dan syukur yang terkandung di dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW dalam dijadikan modal utama di dalam menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sahabat-sahabat fadail dan ibu muslimat anak cabang Ronggot, dengan memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah ini bertepatan pada tanggal 7 Juli kemarin ya Bu, 7 Juli 2024 Masehi. Marilah kita semarakkan semangat persatuan dengan tegaknya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah di NKRI. Kita lahirkan kembali sikap keteladanan yang seolah musnah di telan gelombang egoisme sektoral yang telah melanda kondisi kita. Dalam semangat saling mengingatkan, kita suburkan nilai-nilai kebenaran dalam bingkai syukur yang mendalam atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali patut untuk kita renungkan kembali makna yang dikandung dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menggambarkan secara jelas bahwa syukur itu berlawanan dengan kufur. Orang yang bersyukur pastilah tidak kufur. Sebaliknya, orang yang kufur pastilah tidak bersyukur. Di sisi lain, syukur itu sangat dekat dengan kenikmatan, sedangkan kufur sangat dekat
azab. Oleh karena itu, dengan memperingati tahun baru Hijriah, marilah kita gembarkan bersyukur sekaligus untuk menghindarkan kekufuran. Bersyukurlah dengan cara menjalankan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam risalah Nabi dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya menjauhkan kekufuran dengan cara meninggalkan perbuatan yang merusak tatanan ajaran Islam, yang pada gilirannya hanya kita mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, tuntunlah kami dengan hidayah-Mu setelah datangnya ampunan-Mu, agar kami senantiasa gemar bermohon kepadamu. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal bakti dan perjuangan kita selama ini. Amin. Dan melindungi dengan rahmat dan karunia-Nya terhadap niat dan langkah kita untuk ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian ngaji podcast singkat dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.